Sobat Kupas, berjumpa bersama saya Chandra Tias dalam acara Kupas Podcast. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik, yakni perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Lampung. Untuk membahas hal ini lebih dalam, saya sudah mengundang dua narasumber yang sangat hebat ya. Yang pertama yakni ada Ketua DPD Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia atau Putri Provinsi Lampung, Bang Irwan Nasution. Selamat datang Bang Irwan. Terima kasih. Kemudian Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo Provinsi Lampung, Bang Adi Susanto. Selamat datang Bang Adi. Ya, terima kasih Bang Adi, Bang Irwan sudah hadir di Kupas Podcast pada hari ini. Baik Bang, seperti kita tahu bahwa Provinsi Lampung itu merupakan provinsi yang kaya akan keindahan alamnya. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaporkan hingga Oktober 2024 sebanyak 14,7 juta wisatawan domestik berkunjung ke Provinsi Lampung. Nah, sebagai perbandingan, jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2023 itu mencapai 13,4 juta. Artinya ada peningkatan ya Bang di sini Bang. Saya mau ke Bang Irwan dulu nih ya Bang ya. Kalau menurut catatan dari Putri Bang, apakah benar jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung mencapai hingga angka 14 juta pada tahun 2024 lalu Bang? Ya, benar atau tidak tergantung metodologi ya. Metodologi pengambilan datanya seperti apa. Saya pikir yang saya dengar itu pergerakan wisatawan berdasarkan traffic dari handphone ya, yang diterima. Kalau di kami sendiri sih ya kita ada tumbuh dan yang kita rasakan tumbuh, tapi detail angkanya kita nggak pernah dimintakan ke kita ke destinasi atau di data gitu. Kita juga nunggu sih ya, tapi ya pemerintah kan punya metodologi tersendiri. Tetapi pertumbuhan itu memang ada, dirasakan dengan apa ya, banyak tumbuhnya destinasi baru, terjadi penyebaran wisatawan yang datang, tentu menumbuhkan pertumbuhan kunjungan. Artinya terasa ya Bang pertumbuhan itu sebenarnya ya Bang ya, peningkatannya. Kalau kita bicara angka sih ya dalam kunjungan per weekend atau itu pertumbuhannya kurang lebih sampai 20%. Oke, kalau menurut Bang Adi sendiri bagaimana Bang? Apakah angka tersebut sudah betul nih menurut catatannya Astindo? Gimana? Oke, mungkin kalian dikit lah dengan Bang Irwan ya. 14,7 juta jiwa itu kita metode penghitungan itu kita tanya dari mana? Kalau dia dari traffic telepon enggak. Kalau menurut kita enggak begitu signifikan lah ya. Kenapa? Ketika orang dari Jakarta datang ke Lampung, menyeberang Bakauheni, kemudian nyampe kapal, sudah mau sampai Bakauheni, nelpon saudaranya di Palembang, "Ma, aku udah nyampe Lampung." Nah, itu sudah dihitung wisatawan. Jadi karena wisatawan itu kan dia harus sudah stay dulu di Lampung, kemudian dia membelanjakan uangnya di Lampung, itu disebut ada wisatawan. Ketika dia hanya untuk melintas dari Jakarta menuju ke Palembang, maksudnya mau disebut wisatawan. Nah, hitungan seperti itu kan nggak kurang tepat kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita mau menghitung hal yang baik adalah bagaimana di bandara berapa hari sekali maskapai penerbangan itu terbang, kemudian bagaimana tingkat hunian hotel, okupansi hotel itu dalam 1 bulan atau 1 tahun berapa persen, kemudian yang harus dihitung adalah bagaimana ASDP penyeberangan dari Jakarta ke Lampung berapa jumlah yang menyeberang. Kemudian kita lihat juga bagaimana masuknya tol dari Bakauheni menuju ke Lampung, apakah dia lurus ke Palembang atau dia mampir belok ke Lampung, kan itu bisa dihitung. Kemudian bagaimana teman-teman di destinasi wisata berapa kunjungannya, itu yang harus dilihat dulu gitu. Kemudian kita lihat bagaimana juga tentang UMKM, berapa yang dibelanjakan wisatawan ke Lampung, itu yang harus dilihat juga. Jadi banyak sisi yang harus kita lihat dulu gitu. Kalau hanya traffic by port, kemudian traffic dengan salah satu provider yang memang menjadi acuan, menurut kita belum melihat sesuatu perubahan di dalam kunjungan wisatawan. Jadi kalau 16,7 juta jiwa
menurut saya belum ini. Tapi kita bisa juga kalau kita mau kan gitu. Tapi memang sama-sama menjadi 20 juta. Tapi memang pemerintah, kemudian pelaku wisata, para yang stakeholder pariwisata menyatu untuk bagaimana membuat kunjungan itu lebih baik. Gitu. Baik, artinya harus ada kolaborasi ya Bang ya, antara swasta mungkin dengan pemerintah. Kalau sebenarnya kondisi sektor wisata di Provinsi Lampung saat ini bagaimana, Bang Adi? Kondisi sektor di Lampung sebenarnya saya lihat, kita lihat perkembangan yang seperti kita destinasi wisata yang memang lagi ngetren di Lampung, Pulau Pahawang. Nah, Pulau Pahawang itu kan sekarang trennya sudah mulai berubah. Tidak seramai pada saat di 2014, 16, 17, 18. Nah, sekarang di 2024 ini belum begitu ramai. Kenapa? Ini sudah bergeser di daerah di Lampung Selatan. Nah, Lampung Selatan dan Bandar Lampung. Tapi memang belum signifikan yang kita harapkan tentang kunjungan wisatawannya. Karena memang kunjungan wisatawannya yang memang masih mendominasi untuk Lampung itu masih Palembang. Masih setiap liburan Pak BG datang ke Lampung, itu masih mendominasi. Tapi kan kita bukan hanya untuk di provinsi, bukan hanya satu provinsi yang kita inginkan kan. Kita butuh lagi wisatawan yang dari Bandung, Jakarta, kemudian Jogja. Padahal mereka menginginkan tentang bagaimana keindahan Lampung. Itu yang diinginkan sama mereka. Jangan sampai mereka datang ke Lampung kemudian sama saja dengan daerahnya. Nah, ini yang harus benar-benar kita promosikan ke Bandung, kemudian Jakarta, kemudian juga Jogja. Itu paling penting gitu. Tapi kalau Palembang ini sudah terbentuk bahwa orang datang dari Palembang ke Lampung memang mereka mau jingok pantai, gitu, mau nyari pantai gitu. Karena memang ya di Palembang hanya sebatas untuk hanya Sungai Musi kan gitu. Nah, ini yang memang Palembang inginkan dengan Lampung, karena kedua Lampung adalah tempatnya agak dingin daripada Palembang kan gitu. Nah, ini yang memang mereka Palembang itu berbondong-bondong. Yang ketiga adalah orang datang dari Palembang itu ke Lampung itu hanya perjalanan 4 jam. 4 jam perjalanan bagi mereka ada singkat, hanya 4 jam, kemudian mereka PP aja udah nggak ada masalah. Jadi rata-rata teman-teman travel agent itu membuat paket PJKA. PJK itu pergi Jumat kembali Ahad. Nah, sehingga mereka tidak perlu lagi libur untuk hanya untuk berliburan, tidak libur kerja, hanya untuk liburan. Ini yang paling penting yang memang harus benar-benar kita sama-sama dikerjasamakan, baik dari perhotelan maupun destinasi wisata maupun travel agent. Kalau ini berkolaborasi menjadikan Lampung adalah destinasi wisata yang memang benar-benar diandalkan dan diunggulkan. Berbicara mengenai tadi Pahawang ya Bang ya, berarti wisatawan yang dulunya hype itu sempat redup berarti ya Bang ya. Nah, kalau peran pemerintah sendiri seharusnya menangani ini bagaimana Bang Irwan? Ya, peran pemerintah kalau dari dulu Pahawang itu ramai, sekarang agak meredup. Ya, tetap Bang, satu yang paling penting adalah destinasinya sendiri. Destinasinya sendiri tentu meningkatkan diri, meningkatkan fasilitasnya, keberagamannya, kualitasnya. Pemerintah masuk di situ melalui pembinaan SDM, pembinaan infrastruktur, memberikan fasilitas kemudahan untuk wisatawan berkunjung ke sana melalui penunjuk arah dan lain-lain. Juga mungkin memberikan insentif-insentif kepada pengusaha supaya itu bisa berkembang. Dan yang paling penting adalah memasarkannya juga, pemasaran bagaimana tidak hanya soal pemasaran tapi juga kemana titik-titik yang akan perlu ditonjolkan. Yang kalau Palembang masih tetap market yang lebih luas, tapi kita juga punya persaingan dengan Bangka dan lain-lain. Jadi pilihan kita harus ambil itu, kita harus promosi ke sana, karena dengan adanya tol ini sangat membantu sekali ya. Atau kalau pengusahanya investasi seperti ada seawalker, ada yang pakai jet ski, dia untuk orang yang naik terus bisa goyang-goyang itu. Pemerintah mesti jual itu. Saya nggak melihat ada pemerintah membantu untuk mempromosikan itu. Hanya pengusaha sendiri yang membuat promosi dan menjual itu. Sedangkan itu kan investasinya juga kan cukup tinggi untuk
berinvestasi seperti itu kan terobosan pengusaha yang harus didorong dan didukung oleh pemerintah. Itu saya pikir. Baik Bang, artinya seharusnya ada peran pemerintah dalam menarik investor ya Bang ya ke pariwisata itu ya Bang ya? Kita nggak boleh jenuh berpromosi ya, ya kan. Kita ambil contoh aja, ya walaupun dia nggak berpromosi tetap dibeli orang, masih juga aktif berpromosi. Apalagi kita yang destinasi gini, kita harus terus berpromosi dan menciptakan event-event yang bisa menarik perhatian dan mengembangkan hal yang bisa menghambat pertumbuhan pariwisata. Nah, berbicara mengenai event-event nih Bang, biasanya Provinsi Lampung juga kan suka mengadakan event ya, seperti mungkin Krakatau Festival gitu atau event-event lainnya. Kalau menurut Bang Adi dulu nih, gimana Bang, event-event tersebut sudah maksimal belum Bang? Silakan. Oke, baik. Pertama, seperti kata Pak, saya setuju kan, dan memang untuk menjadikan wisata maju itu adalah promosi. Kenalkan dulu Provinsi Lampung wisatanya seperti apa. Tentang event itu penting. Semakin banyak event yang ada di Lampung, itu semakin banyak orang hadir di Lampung. Tapi jangan eventnya kata orang Palembang itu sekitar baik. Eventnya harus meluas, jemput bola. Banyak hal di Jakarta itu kan banyak orang membuat event, tapi kita tidak jemput bola. Paling penting adalah untuk memajukan pariwisata, perbanyak event. Jangan pernah berhenti untuk membuat event, karena event itu hampir rata-rata orang yang hadir, pokoknya ada penyanyi yang ngetop di Jakarta. Umpamanya kita nggak langsung ngomong Juicy Lucy lah gitu. Dengan Juicy Lucy datang ke Lampung, secara otomatis bukan hanya orang Lampung yang nonton, tapi ada orang dari luar Lampung yang memang Juicy Lucy holic. Mereka semua, oh iya saya di Lampung ada Juicy Lucy. Secara otomatis orang yang luar daerah itu hadir di Lampung. Dengan mereka nonton Juicy Lucy, umpamanya dia membeli tiket, kemudian dia belanja oleh-oleh, dia menginap di hotel. Perputaran orang luar Lampung di Lampung itu cukup baik gitu. Tapi kalau kita eventnya hanya event lokal, yang nonton yang memang ya para aparat-aparat yang memang aparat umpamanya desa, umpamanya kelurahan, umpamanya kecamatan. Nah itu saja yang nonton, sehingga perputaran uang, orang hanya membelanjakan uang hanya itu saja gitu. Nah sebaik-baiknya berwisata itulah orang yang datang untuk membelanjakan uangnya di tempat destinasi wisata. Orang membelanjakan uangnya di provinsi, sehingga perputaran uang itu akan tumbuh, akan bertambah terus. Nah, itu menurut. Artinya sebenarnya harus ada masukan juga nih ya Bang ya, dari mungkin penggiat seperti Bang Irwan dan Bang Adi ya Bang. Nah, berbicara mengenai kolaborasi tadi Bang, sebenarnya seberapa penting sih Bang kolaborasi antara pemerintah, komunitas lokal dan swasta nih dalam mengembangkan wisata? Gimana Bang Irwan? Kolaborasi seberapa penting? Iya. Saya pikir sangat penting sekali ya, karena tidak mungkin juga swasta berdiri sendiri, pemerintah jalan sendiri. Ini masih satu bergandengan tangan. Pemerintah menciptakan satu regulasi, kemudahan, infrastruktur, promosi harus terdepan dan punya konsep gitu loh. Konsep pengembangan pariwisata, pemerintah harus blueprintnya lebih dulu daripada kita pengusaha, memberikan insentif, ya kan. Ada peran usaha, investor masuk di situ, menciptakan beberapa karakter wisata baru, ya kan, sehingga bisa menumbuhkan pertumbuhan pariwisata di situ, sarana infrastruktur yang berinvestasi di situ juga. Nanti stakeholder lain, asosiasi juga perlu diperlukan juga. Mereka juga adalah orang yang paling ngerti dan paling tahu dan bisa membantu pengembangan pariwisata ini. Jadi nggak mungkin berjalan sendiri-sendiri, tapi pemerintah harus menjadi leading sektornya. Betul Bang. Nah kalau dari pemerintah Provinsi Lampung sendiri atau pemerintah daerah nih Bang, pernah nggak sih ngajak diskusi nih Astindo ataupun Putri berdiskusi bareng untuk pengembangan sektor pariwisata? Gimana Bang Adi? Saya selalu tertawa aja. Diskusi itu memang kita diajak gitu, tapi kan way out dari diskusi itu kan kita menginginkan gitu. Ketika kita berdiskusi kan yang kita inginkan adalah
apa yang akan implementasi yang akan kita lakukan gitu. Bukan hanya diskusi kemudian kita ngobrol, oke, apa masukan teman-teman, kita memberi masukan baik gitu, kita diterima dengan baik kok, nggak ada masalah gitu, karena itu diskusi itu penting gitu. Tapi yang lebih penting bagi kita adalah ketika diskusi itu kita lakukan, implementasi di lapangan pun harus sama-sama kita lakukan. Jangan hanya kita diskusi saja gitu, jangan hanya kita FGD aja gitu. Kalau kita cuma FGD kemudian selesai dari FGD, tidak ada notulen, kemudian tidak ada hal-hal yang akan kita lakukan setelah diskusi, ya kata orang Jawa ini sama kena gitu. Sama juga bohong gitu. Kita diskusi, ngapain kita capek-capek diskusi? Makanya diskusi itu penting. Kita sering diundang benar kok. Kita nggak mengada-ada. Kita objektif kok. Pemerintah karena mengundang kita untuk berdiskusi. Tapi selama ini hasil dari diskusi itu implementasinya tidak sesuai dengan apa yang kita diskusikan. Kita berharap setelah kita diskusi kemudian kita di lapangan ini kita sama-sama kita kerjakan sama-sama. Mengembangkan pariwisata tidak boleh sendirian orang, tidak boleh umpamanya satu asosiasi, tidak boleh dua, tapi semua merangkul sehingga semua itu bisa kita kerjakan sama-sama. Kalau kita kerjakan sendiri-sendiri, ya agak berat karena pariwisata itu mengembangkannya secara bersama, bukan sendiri. Gitu. Baik, kalau dari Putri sendiri gimana, Bang? Kalau dari Putri, dari saya pribadi, yang penting komitmen dan konsistensi. Kalau diajak ngobrol sering, kita ngobrol sering, kita diskusi sering, ya kita juga ada beberapa kegiatan yang dilibatkan oleh pemerintah, tetapi harusnya konsistensi itu komitmennya. Kita FGD sering FGD, tapi setelah FGD itu nggak ada FGD diserap, tapi dalam pelaksanaannya nggak ada yang jalan tuh, yang masukan dari kita. Ya kan jalan sendiri dengan pola-pola kegiatan sendiri, ya kan ya memasukkan kita harapan kita, misalkan kita ada pembinaan terhadap manajemen operasional kita melakukan, kita sampaikan, tapi nggak ada karena mungkin pemerintah melihat itu sudah ada yang melaksanakan dari kementerian, dari pusat, juga ada tentang kegiatan-kegiatan. Kita berharap ada satu kegiatan yang dilaksanakan di destinasi-destinasi, mungkin dengan bantuan dari pemerintah dan lain-lain, atau kegiatan yang ditempatkan di sini, tapi juga belum ada diskusi. Tapi yang kita minta adalah komitmen dan konsisten. Jadi diskusi kemufakatan bersama untuk membangun pariwisata Lampung itu kita perlu suatu komitmen dan konsistensi dalam menjalankannya. Harus ada perubahan untuk ke depan. Jadi kegiatan-kegiatan yang mendatangkan wisatawan itu lebih harus diutamakan. Ya kan, jangan keramaian, tapi kata Pak Adi tadi sekituan baik, ya kan. Banyak kegiatan-kegiatan yang lagi tren bisa dilaksanakan di Lampung, orang luar datang ikuti, ya itu juga bisa dilaksanakan. Kayak pentas musik atau DWP di Jakarta, itu pesertanya bukan orang Indonesia aja yang datang, orang dari Malaysia datang, dari Singapura datang, yang sifatnya seperti itu, yang gaungnya itu besar, ya kan, yang gaungnya itu diminati dan itu bisa mendatangkan orang banyak, itu kan. Atau pentas-pentas musik, ya kan, kalau yang artis-artis yang suka show di Malaysia sehingga ada marketnya di Malaysia, kalau dilaksanakan di Lampung yang kelasnya seperti itu, bukan tidak mungkin orang Malaysia datang mau nonton pentas seperti itu ke Lampung. Jadi lihat apa produknya, terus ada kegiatan-kegiatan lain ya yang bisa saya bilang tadi mendukung Rotu Krakatau, atau festival yang lain internasional, atau lari maraton internasional, atau bersepeda yang sifatnya nasional maupun internasional dilaksanakan di sini juga. Itu kan bisa mendatangkan wisatawan, sehingga ada kegiatan-kegiatan dari pemerintahan dari pusat dilaksanakan di Lampung, itu kan juga bisa mendatangkan wisatawan. Jangan satu kegiatannya adanya bikin satu kegiatan, ada keramaian, ya saya bayar aja kayak di Korpri gitu, banyak kegiatan pariwisata yang sifatnya yang lokal-lokalan banyak tumbuh situ, tapi yang datang orang-orang Lampung semua, ya kan, nggak mengundang wisatawan, sekitar aja kata Pak Adi tadi, ya kan, ada keramaian festival kuliner, ya kan, ya rame, teman masyarakat Lampung aja yang rame, coba bikin yang satu yang menarik, itu Rotu Krakatau, ya kan,
Road to Krakatau itu jangan semua stempel, semua kegiatan di stempel Road to Krakatau. Bikin kue engka 500 loyang, Road to Krakatau. Wisatawannya di mana kue engka itu? Ya kan nggak ada. Itu mesti kita benahin lah. Kalau kita mau lebih bisa berdaya saing dengan provinsi-provinsi lain yang begitu masifnya bergerak untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ini. Karena kita harus ambil ini, kita harus promosikan beberapa titik-titik penerbangan. Ini menjadi satu pelajaran ya. Tutup, dibuka penerbangan langsung ke Jogja, Bali, tutup. AirAsia dari Lampung ke Bali tutup. Karena apa? Pemerintah nggak woro-woro, ya kan, ajak, laksanakan, promosi, bantu dalam segi selalu perlu subsidi, beri keringanan sehingga operator penerbangan itu juga nggak rugi. Kalau dia kosong kan rugi juga, ya kan? Promosikan. Ya kan, jangan merasa puas. Kita selalu berpromosi, promosi dan promosi. Baik, artinya dari promosi sendiri masih kurang banget ya Bang Yani sebenarnya. Nah, kalau tantangan lain Bang, ada nggak sih Bang untuk pengembangan di sektor pariwisata ini, mungkin seperti aksesnya gitu Bang, atau tantangan lainnya bagaimana Bang Adi? Ya, kalau untuk tantangan akses tempat wisata sih sebenarnya kan di Lampung sudah cukup baik lah ya gitu. Karena tinggal bagaimana kita menuju ke tempat destinasi wisata itu, kita tinggal storytellingnya yang harus kita berikan kepada pemahaman kepada wisatawan. Contohnya bagaimana tentang wisata city tour di Kota Lampung. Itu kan kita harus tahu juga bagaimana Tugu Gajah. Kan harus kita ceritakan gitu. Ini contohnya saya kemarin dari Palembang. Saya menuju ke Palembang itu hanya ingin melihat Al-Quran terbesar di Palembang, gitu. Di situ diceritakan bagaimana sejarah Al-Quran, bagaimana sejarah yang lain-lain, gitu. Kemudian kalau kita di Lampung kan sebenarnya banyak Festival Krakatau. Festival Krakatau itu meletus pada tahun 1883. Seperti apa 1883 itu? Dahsyatnya Festival Krakatau, storytellingnya itu harus diceritakan sehingga orang berkesan untuk datang. Oh iya, saya tahu ingin sejarah meletusnya Festival Krakatau yang memang meletus pada 1883, kemudian menghabiskan banyak benda-benda, kemudian benda-benda bersejarah yang memang ada seperti umpamanya letupan Gunung Krakatau masih ada sejarah-sejarahnya. Itu harus benar-benar kita ceritakan kepada wisatawan. Nah, ini yang belum dilakukan oleh Lampung gitu. Nah, sejarah-sejarah itu jadi sekarang sudah model lah wisata sejarah gitu. Ada beberapa sejarah-sejarah yang memang yang ada di Lampung tidak dieksplor. Yuk kita dieksplor sama-sama. Bagaimana kita ajak sejarawan-sejarawan Lampung untuk bagaimana mengeksplor tentang sejarah-sejarah yang ada di Lampung. Ini belum dilakukan. Maksud saya adalah ketika wisatawan hadir di Lampung, masuk di bandara, kita ceritakan tentang tour guide-nya. Ini yang paling penting. Ada ujung tombak tour guide. Tour guide harus juga pintar berbahasa Lampung. Ini jarang tour guide di Lampung ini pintar berbahasa Lampung. Kenapa? Orang datang ke Lampung itu yang dia inginkan adalah dia ingin menikmati bahasa Lampung itu seperti apa. Coba kalau kita ke Bandung, coba kita kalau ke Palembang, tour guide-nya pasti bicara Palembang. Kalau kita ke Bandung, tour guide-nya pun harus bicara orang dari Jawa Barat. Nah, sehingga kita tahu sejarahnya gitu. Sebelum kita ke Bromo pun, sebelum kita berangkat ke Bromo pun kita sudah ceritakan bagaimana sejarahnya Bromo. Kita ke wisata-wisata yang lain pun kita selalu diceritakan dulu sebelum kita menuju ke tempat destinasi wisata. Nah, ketika di tempat wisata itu pun ketika kita sudah lihat sesuai dengan faktanya, biasanya orang kembali lagi, oh iya sejarahnya seperti ini, sejarah seperti itu. Sebenarnya menarik banget ya Bang untuk Festival Krakatau itu ya. Mungkin dari segi promosi tadi memang kurang banget gitu ya Bang ya. Nah, ini ada kaitannya nggak sih Bang sama regulasi atau kebijakan dari pemerintah sendiri dalam pengembangan sektor pariwisata itu, Bang Irwan? Regulasi yang menghambat, saya pikir banyak. Pemerintah saya pikir menetapkan regulasi itu tentu harusnya sifatnya mempercepat, mempermudah, murah.
yang wisata itu tidak hanya yang tumbuh aja loh, tumbuh aja. Ada wisata yang sesaat itu bergerak cepat, ya kan, di beberapa tempat itu ada tumbuh-tumbuh baru, tapi ada juga yang mati juga. Contoh Aman Bawah tutup, apa yang di itu yang kelihatan laut langit itu dulu yang ramai bener yang mau naik ke sana macet. Langit. Bukan yang kawan itu, yang kawan punya itu. Teropong laut. Iya kan dulu kan sekarang nggak kedengaran lagi. Walaupun ada tumbuh-tumbuh yang lain. Ini pemerintah harus mempermudah, mempercepat, mempermurah, ya kan, investasi supaya investasi masuk, ya kan, dan memangkas hambatan-hambatan seperti misalkan pungutan liar, ya kan, karena pungutan liar juga kalau kayak parkir yang mahal, nggak tertib, sudah mahal nggak tertib, terus nggak jelas, itu pasti sesaat akan ditinggalkan pengunjung, itu yakin saya. Karena itu sosial media sekarang cepat sekali menggambarkan, oh parkirnya mahal 50.000 masuk situ, nggak ada fasilitas apa-apa, langsung sepi itu tempatnya. Saya pikir itu. Berbicara mengenai pungutan liar tadi ya Bang ya, di media sosial juga itu kan rame nih ya Bang ya, ada keluhan dari wisatawan yang harus membayar beberapa kali nih pas masuk di destinasi wisata itu, udah bayar masuk, nanti di gerbang nanti satunya bayar lagi gitu ya Bang ya. Kalau menurut Bang Adi sendiri, itu apa peran pemerintah Bang seharusnya dalam menangani masalah pungli ini? Ditertibkan. Kalau kita sudah menertibkan pungli itu secara otomatis kan image Lampung akan baik. Kita contoh lah, kalau kita di daerah Mutun sampai ke Pulau Pahawang, itu kan regulasi apa sih kepentingannya orang memungut pungli di pinggir jalan? Sekarang di Lampung ini nggak bisa ngeliat ada pintu keluar sedikit itu sudah ada 3-4 orang untuk meminta pungutan. Memang banyak sih, hampir semua provinsi seperti itu. Tapi kalau Lampung kan bisa ditertibkan. Nah ini peran ada polisi pariwisata. Nah polisi pariwisata untuk menertibkan orang-orang yang di setiap titik-titik destinasi wisata dari Kalianda, Lampung Selatan sampai dengan Clara, Pantai Mutun dan segala macam, itu sudah pasti ada yang memang memungut parkir, meskipun tidak ada pemaksaan itu. Tapi secara bagi wisatawan itu akan membuat mereka jengah untuk hadir lagi ke situ gitu. Nah, kalau tentang pungutan, tentang bagaimana satu destinasi itu saya belum pernah melihat itu, tapi mungkin kalau itu dilakukan itu memang harus ditertibkan. Penertiban tentang pungli itu paling penting. Seperti di Pulau Pahawang umpamanya, lu masa tiket ini kita diminta, tiket ini diminta. Itu seperti bukan pungli ya gitu. Tapi memang masyarakat yang membuat tentang bagaimana spot untuk snorkeling. Kan di Pulau Pahawang itu ada banyak spot yang mereka berbiaya. Itu seharusnya itu travel agent yang bayar, karena semua yang memang paket travel agent yang dilakukan itu sudah termasuk include retribusi yang dilakukan oleh masyarakat gitu. Tapi memang kebanyakan di Lampung ini adalah ketika mereka keluar dari tempat destinasi itu pasti diminta ada tiket, meskipun mereka tidak paksa, tapi mereka memegang uang di tangan itu secara kan memang itu yang harus benar kita tertibkan. Kemudian di tempat-tempat destinasi wisata kita koordinasi dengan aparat keamanan supaya tidak terjadi kode ya Bang ya, itu uang di tangan ya Bang.